Shalom, selamat siang menjelang sore. Ya, sore ya. Sekarang di sini di jam 15 lewat 16 menit. Ya. Ya, selamat siang menjelang sore bagi semua. Apa kabar semua? Harapan saya di tempat ini semua dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan baik-baik. Nah, Bapak, Ibu, pada kesempatan ini ya kita akan berbincang-bincang tentang tema ya cara Tuhan untuk memurnikan iman kita. Nah, satu hal yang kita camkan dalam hati bahwa Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya ya. Allah sangat mengasihi manusia yang diciptakannya. Kenapa dia sangat mengasihi? Ya, kita lihat bagaimana cara Tuhan menciptakan manusia. Dikatakan di sana bahwa dia menciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Jadi manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah yang serupa segambar dengan Tuhan, saudara. Itulah salah satu alasan yang sangat penting yang kita camkan dalam hati, ya, bahwa Allah sangat mengasihi kita. Namun kasih Tuhan itu, ya, dia memurnikan kita supaya benar-benar serupa segambar dengan dia. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka kemuliaan Allah telah hilang, ya. Dan manusia semakin jauh dari Tuhan karena dosa. Dosa sangat dibenci oleh Tuhan dan tidak mungkin kita bisa menggapai Tuhan karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kudus. Itulah dikatakan Alkitab, ya, kuduslah kamu sebab akulah kudus. Ya, karena Tuhan kita adalah Maha Kudus, maka tidak bisa digapai oleh dosa, ya. Nah, bagaimana cara Allah memurnikan kita, saudara? Kita melihat bagaimana cara Tuhan dia memurnikan umat yang sangat dia sayangi, yang namanya Israel, saudara. Umat yang sangat dia kasihi. Karena perjanjian Allah dengan Abraham dan juga kepada Ishak dan Yakub, bahwa dia tidak akan melupakan, ya, keturunan daripada Abraham itu, karena Tuhan telah memberikan perjanjian kekal, ya, antara Allah dengan Abraham, dan Tuhan berjanji kepada keturunannya juga. Tuhan ya selalu berkenan kepada orang-orang Israel, saudara. Dan kita adalah orang-orang Israel secara rohani yang dikatakan kitab suci. Dan apa yang dilakukan oleh Allah kepada umat Israel tentu juga ya kita akan mengalami itu karena kita dilahirkan dalam roh, ya. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat ya bagaimana cara Allah memurnikan iman kita. Pertama kita akan melihat dulu ya di dalam kitab suci, ya, dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, saudara, Tuhan Allahmu di ya Ulangan 8 ayat 2 sampai dengan 3. Katakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, ya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, jelas dari firman Tuhan ini, ya, bagaimana perjalanan Israel
keluar dari tanah perbudakan atas tuntunan Tuhan, ya melalui Musa, saudara. Bagaimana Tuhan menyertai orang-orang Israel selama 40 tahun lamanya mereka berada di padang gurun. Nah, kalau kita lihat ya dari Mesir ke tanah Israel, ya walaupun saya nggak pernah ke sana, saudara, tetapi dari pernyataan beberapa teman-teman, ya, kalau naik bus itu tidak sampai berhari-hari, saudara, ya. Sedangkan kalau dalam perjalanan kaki, ya dari pernah saya diceritakan oleh teman dan juga saya baca di artikel, ya bahwa paling lama sekitar 11 hari perjalanan, ya, perjalanan darat, saudara. Tetapi pertanyaannya, kenapa sampai 40 hari lamanya? Nah, jawabannya bisa kita baca di dalam ayat yang kedua tadi. Ya, tujuan Allah melakukan itu, yaitu pertama adalah karena itu adalah kehendak Allah, ya, untuk mencobai engkau untuk mengetahui, ya dikatakan di sana, selama 40 tahun ini dengan maksud, perhatikan, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Pertama kita lihat di sini, ya, Allah menghendaki perjalanan selama 40 tahun lamanya orang Israel ada di padang gurun, ya, atas kehendak Allah, dikatakan di sana untuk merendahkan hatimu. Nah, salah satu dosa yang paling besar, saudara, ya di dalam Alkitab yang diceritakan oleh kita, maksud saya, ya adalah dosa kesombongan. Dan Allah menentang orang yang sombong, orang yang congkak, kata firman Tuhan. Apa yang dikatakan di sana? Ya, Allah menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Nah, agar Tuhan selalu mengasihi umatnya, yang memurnikan umatnya Israel untuk rendah hati, saudara. Nah, kita melihat bagaimana ya orang Israel ini, saudara, ya mereka tegar tengkuk, sekalipun mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Bagaimana Allah menyertai mereka di padang gurun, di siang hari mereka dituntun oleh tiang awan, dan pada malam hari mereka dituntun oleh tiang api. Mereka melihat perbuatan ajaibnya Tuhan. Setiap hari Tuhan memberikan kepada mereka makanan yang tidak dikenal oleh nenek moyang mereka. Ya, tetapi toh juga tetap mereka bersungut-sungut. Padahal mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Tetapi mereka terus ya melawan Tuhan. Mereka terus memberontak kepada Musa, saudara. Ya. Tapi Tuhan selalu berbelas kasihan kepada mereka. Nah, belas kasihan Tuhan itu selama 40 tahun lamanya Tuhan izinkan mereka mengembara di padang gurun. Dengan maksud supaya umat Israel, umat yang dikasihinya ini tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak mereka mau melawan Tuhan. Tetapi sebaliknya supaya mereka rendah hati. Itulah maksudnya Tuhan selama 40 tahun lamanya. Dan yang kedua dikatakan di sana, ya, dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak, ya. Nah, selain daripada untuk merendahkan hati umat Israel, yang kedua adalah untuk supaya mereka mengetahui dan mengerti, supaya mereka berpegang teguh kepada janji Allah kepada mereka. Allah membuktikan dirinya kepada umatnya bahwa 40 tahun lamanya mereka diberikan makan oleh Tuhan. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Nah, kalau kita lanjutkan lagi dikatakan di sini, saudara, ya, dikatakan, ya, ayat yang keempat dikatakan pakaianmu, ya, saya share di layar sama kita, ayat keempat. Dikatakan di sini, ya, ayat yang keempat, saya ini ya. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Luar biasa, ya.
Coba bayangkan saudara, kasih Tuhan itu kepada umat Israel saudara. Dan juga saya percaya kepada kita umat Israel yang secara rohani juga Tuhan akan proses kita. Dia mengajarkan kepada kita supaya kita rendah hati, supaya kita mengerti dan memahami kehendak Tuhan, supaya kita berpegang teguh kepada janji-janji firman-Nya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara kita mengalami suatu prosesnya Tuhan selama dalam kita hidup ini saudara, maka bersyukurlah. Hanya yang menjadi persoalan adalah secepat atau sejauh mana kita mengenal janji Tuhan itu. Sejauh mana kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Bukan sebaliknya melawan kehendak Tuhan saudara, seperti umat Israel. Nah, agar kita mau keluar dari proses yang menderita itu, berbaliklah kepada jalan-jalan Tuhan. Supaya kita mengerti dan memahami, dan kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, jadi kasih Tuhan itu bukan semerta-merta dia membelai kita. Oh, kalau kita udah jahat dia bilang, oh bagus. Enggak tuh, enggak begitu cara Tuhan itu memandang itu, saudara. Justru Tuhan memurnikan kita supaya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus nanti kita menjadi umat yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dengan cara bagaimana? Yang memurnikan kita. Makanya bersyukurlah kalau Tuhan menegur kita, saudara. Kalau tidak demikian, kita akan jatuh. Kita akan jatuh tergeletak. Kita akan semakin jauh dari Tuhan. Maka bersyukurlah kepada Tuhan kalau Dia mengizinkan persoalan-persoalan hidup kita supaya kita mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Tidak mungkin bisa kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah penyembuh kalau kita nggak pernah disembuhkan, saudara. Kita nggak pernah tahu bahwa Allah itu sumber mujizat kalau kita nggak pernah mengalami persoalan yang luar biasa. Kita nggak pernah mengerti bahwa Allah itu Allah berkuasa, Allah yang berkuasa, kalau kita nggak mengalami hadirat Tuhan yang berkuasa itu. Nah, oleh sebab itu kita harus relakan hati kita. Kalau Tuhan mengizinkan persoalan dalam hidup kita, berarti ada maksud Tuhan. Ini harus perlu kita sadari, saudara. Nah, tapi walaupun banyak orang sudah mengalami persoalan hidup, diizinkan Tuhan kepadanya karena Tuhan mengasihi dia, tetapi masih ada juga tegar teguh seperti orang Israel ini, saudara. Nah, kita umat yang sudah menerima Roh Kudus, yang sudah barusan kembali kita peringati hari Pentakosta kemarin, saudara. Mari kita semakin mengerti. Mari kita izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita ke arah yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Jangan keraskan hati kita. Pada waktu Allah sedang berbicara kepada kita lewat firman-Nya, kalau mungkin itu firman itu keras, saudara, berarti ada maksud Tuhan untuk menegur kita. Bersyukurlah hal itu. Jangan kita marah, jangan kita membenci orang-orang yang mengingatkan kepada kita suatu hal yang baik dan yang benar dan yang menyenangkan hati Tuhan. Relakan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Jangan pernah takut berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Saya percaya pada waktu kita mengizinkan Tuhan untuk memimpin langkah kita, kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan bersama dengan Dia. Jangan takut. Kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, pasti akan Tuhan tolong kita. Lambat atau cepat, Allah akan menyatakan dirinya. Tetesan air mata, Tuhan bisa hapuskan. Penderitaan ratapan kita, bisa Tuhan jadikan menjadi tari-tarian. Asalkan kita berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Asalkan kita mau dipimpin oleh Roh-Nya. Karena pada waktu Roh Kudus menuntun kita, pasti Dia akan menuntun kita kepada jalan-jalan yang diberikan Tuhan bagi kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini siapapun di antara kita yang mengalami persoalan dalam kehidupan, jangan takut, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita ingat sesuatu penderitaan itu adalah sesuatu teguran dari Tuhan, maka kita harus segera berbalik dari jalan-jalan yang jahat menuju kepada terang-Nya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Maranatha. Baik saudaraku kekasih,
Saya undur diri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.